sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ketua Kelas yang sudah bersedia memimpin doa pada kegiatan pembelajaran hari ini. Baiklah, kita absen dulu ya. Oke. Ada yang tidak masuk? Semua. Oke. Yusran? Hadir. Martin? Hadir. Desvita? Hadir. Dion? Hadir. Alia? Hadir. Rafli? Hadir. Oke, alhamdulillah kalian hadir semua hari ini. Semoga seterusnya kita seperti ini ya, selalu hadir. Ya. Oke. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran sebaiknya diperiksa dulu ini ada sampah yang di atas meja, terus ini posisi meja dan juga kursi ini sudah tidak sesuai. Tolong diperbaiki dulu. Oke, sudah? Sudah? Oke, masih semangat belajar hari ini? Masih. Oke, ibu tes dulu ya? Ya. Oke, kalau ibu bilang SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa. Hebat. Oke, tepuk tangan dulu. Lanjut. Baiklah, kita akan sebelum belajar materi yang baru, apa masih ada yang ingat materi yang minggu lalu? Ya. Oke, siapa? Coba. Ibu. Oke. Materi yang sebelumnya belajar tentang iman kepada Rasul Allah. Oke. Ada yang tahu? Iman kepada Rasul Allah itu adalah rukun iman yang keberapa? Ya. Yang keempat. Untuk berapa? Keempat. 3 atau 4? Yang keempat. Oke. Sekarang kita akan masuk pada materi yang baru, yakni iman kepada kitab Allah. Itu iman kepada kitab Allah itu adalah rukun iman yang keberapa? Yang ketiga. Yang keberapa? Ketiga. Yang ketiga. Oke. Jadi iman kepada kitab Allah adalah kita percaya yang ada dalam isi kitab Allah. Sebelum lanjut ke materi, silakan disimak dulu video yang ibu tampilkan. Oke, siap? Menurunkan syariat hukum, bukan menurunkan kitab ya, menurunkan syariat dari langit yang akhirnya tertuliskan dalam kitab melalui tangan para rasul dan nabi. Jadi memang dari langit turun dalam bentuk wahyu. Kita tahu bahwasanya Nabi SAW seringkali di dalam hadis Bukhari tentang masalah prosesi penerimaan wahyu itu. Baik tentang ilmu syar'i, tidak paham tentang bagaimana kehidupan para sahabat mengatakan Utsman telah melakukan perbuatan bid'ah dengan menulis, tapi diletakkan di juz 30. Kenapa bukan di awal? Karena Nabi SAW mengikuti instruksi dari Allah SWT. Kadang-kadang ada ayat yang turun di fase Madinah, tapi diletakkan di tengah-tengah surah Al-Imran misalnya, di tengah-tengah. Ada yang disampaikan atau disepakati oleh ulama, ada 5 kitab yang kita wajib imani. Artinya tahu namanya dan turun kepada Nabi siapa. Ada suhuf Nabi Ibrahim atau dikenal dengan lembaran-lembaran Nabi Ibrahim. Kemudian ada Taurat Nabi Musa, ada Zabur Nabi Daud, ada Injil Nabi Isa, dan ada Quran Nabi Muhammad SAW. Nah, pasal ke-6 ini membahas tentang wajibnya kita mengimani ke-5 atau ke
kitab-kitab tadi yang sudah saya sebutkan itu. Beliau mengatakan seorang muslim beriman kepada seluruh kitab suci yang telah Allah turunkan dan kepada lembaran-lembaran wahyu atau suhuf yang diberikan kepada sebagian rasulnya, Nabi Isa alaihissalam. Setelah Isa bernama Ahmad, bernama Allah. Oke, setelah kalian menyimak video, apa ada pertanyaan? Ya, Oke, silakan. kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Oke, ada yang tahu? Kepada Nabi Musa ibu. Ya. Oke, Nabi siapa? Musa ibu. Ya. Hah? Musa. Musa. Betul atau salah? Nah, betul? Betul. Betul. Lanjut. Ada? Kalau kitab Taurat? Nabi Isa. Isa. Nabi Daud. Nabi Isa. Nabi Musa. Kitab apa? Kita apa ini? Taurat. Musa. Nabi Isa. Daud. Musa. Musa. Akan kesal. Nabi Musa ibu. Nabi Musa. Musa. Ada lagi yang bertanyakan? Masih ada lagi pertanyaan? Ya, ya. Al-Quran ibu. Al-Quran. Oke, siapa yang bisa jawab? Nabi Nuh. Nabi Muhammad. Ada lagi pertanyaan lagi? Kitab Injil ibu. Kita Injil, siapa yang tahu? Nabi Isa. Oke, Nabi Isa. Oke, jadi yang kitab yang Allah turunkan itu ada Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Zabur, Daud. Injil, Isa. Ahmad. Oke. Oke, jadi iman kepada kitab-kitab Allah itu kita percaya dengan sepenuh hati karena yang terdapat dalam dalam isi kitab itu adalah perkataan dari Allah langsung. Itu kitab-kitab Allah ada? Ada? Ada yang masih ingat? Ada 4 jenis, coba sebutkan. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Oke, bagaimana ciri-ciri dari orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah? 1, dia belajar yang ada dalam Al-Quran atau yang ada di dalam kitab. Lanjut yang bagaimana contoh perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Contohnya dia rajin sholat. Apalagi? Apa? Ya, melakukan kebaikan. Oke, berikan aplaus dulu. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah ini. 1, menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Yang kedua, memperjelas makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan tepat. Yang ketiga, merinci ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab Allah. Yang keempat,
perilaku beriman kepada kitab Allah. Yang terakhir, mempresentasikan tentang makna dan ciri-ciri, terus contoh perilaku beriman kepada kitab Allah. Di sini Ibu ada kartu. Jadi model pembelajaran kita hari ini dengan model pembelajaran kartu. Ada kartu yang Ibu akan bagikan untuk kalian. Di dalam kartu itu ada materi, ya, ada materi. Terus di dalam materi itu kalian akan kerjakan secara diskusi. Jadi sebelum Ibu bagikan kartu, Ibu harap bagi kelompok dulu. Jadi Ibu akan bagi 3 kelompok, ya, 3 kelompok. Oke, silakan. Berhitung. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2. Oke, jadi yang satu cari pasangannya 1, 2 cari pasangannya 2. Begitu seterusnya. Sekarang, ayo cepat. Oke, mohon perhatian. Halo. Ini ada 3 kartu, ya. Ini ada 3 kartu. Di dalam kartu ini, di sini ada materi yang akan kita bahas pada hari ini, ya. Jadi silakan yang ditunjuk sebagai ketua kelompok silakan menjemput kartu ini. Oke, silakan. Oke. Ada yang tahu ini kartu mau dibuat apa? Tidak. Hah? Kenapa? Oke. Jadi ini kartu ada terisi materi. Jadi materi ini akan kalian kembangkan secara berkelompok. Nanti ini Ibu akan bagikan. Jadi di kertas ini kalian akan mengembangkan materi yang Ibu bagikan yang ada di dalam kartu. Oke? Oke, silakan. Jadi kalian bisa mengambil informasi tentang materi itu bisa dari buku, dari YouTube dan Google, atau ada yang informasi yang terpercaya, ya. Silakan. Oke, silakan. Nanti kalau sudah selesai, setiap kelompok harus siap mempresentasikan di depan kelas. Oke, paham? Oke, tetap semangat ya. Semoga kalian akan jadi orang-orang yang sukses. Tetap semangat belajarnya ya. Oke, ini kelompok 3. Ada masalah? Ada yang tidak dipahami? Oke, sudah? Sudah, halo? Sudah? Kelompok yang sudah siap ingin memaparkan hasil diskusi, silakan. Oke, silakan. Kartu bawah.
Oke, lanjut kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi kami tentang makna iman kepada kitab-kitab Allah. Makna beriman kepada kitab-kitab Allah ialah meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Yang termasuk beriman kepada kitab-kitab Allah ialah beriman bahwa kitab-kitab itu turun dari sisi Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah tersebut baik tafsir maupun ijmal, membenarkan berita yang ada dalam kitab tersebut masih murni, belum dirubah seperti berita Al-Quran dan kitab-kitab yang belum dirubah. Kami katakan yang murni karena kitab-kitab selain Al-Quran tidak dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kitab-kitab yang sudah dicampuri oleh tangan-tangan manusia dengan diberikan tambahan, diubah, dikurangi, dan dihilangkan sehingga tidak murni lagi, seperti keadaan diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Quran surat An-Nisa ayat 46. Terima kasih. Oke. Berikan aplaus. Baiklah, jika ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain, dipersilahkan. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 1 akan bertanya, perilaku orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah apa saja? Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Perilaku orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah apa saja? Yaitu meyakini bahwa kitab-kitab suci sebelum Al-Quran datang dari iman Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Berusaha untuk menyampaikan isi Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari baik di waktu sempit maupun waktu lapang. Terima kasih. Apakah masih ada tanggapan? Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk jawabannya sudah tepat. Terima kasih. Jika masih ada pertanyaan, dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 2. Apa itu tafsir dari Ijmal? Baiklah, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa itu tasmir dan ijmal? Tasmir adalah menjelaskan secara rinci, sedangkan ijmal adalah bersifat global atau secara garis besar. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada tanggapan dari kelompok 3? Baik, terima kasih atas jawabannya. Kami dari kelompok 3 bisa menyatakan. Terima kasih. Oke, sekian dari pemaparan dari kelompok 2. Berikan aplaus. Sekarang kita lanjut pada kelompok selanjutnya. Yang materi
materi ciri-ciri beriman kepada kitab-kitab Allah. Ciri-ciri beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu mengerjakan semua perintah yang terdapat dalam kitab-kitab Al-Quran, menjauhi semua perbuatan yang dilarangnya, meyakini bahwa semua isi Al-Quran adalah kebenaran yang berasal dari Allah. Jika ada pertanyaan, mohon dipersilakan. Terima kasih. Saya ingin bertanya. Baik, perkenalkan nama saya Kesa Putra Karim. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1 tentang sebutkan ciri-ciri beriman kepada kitab-kitab Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Sebutkan ciri-ciri beriman kepada kitab-kitab Allah. Percaya dengan adanya kitab Allah, mempelajari kitab tersebut sesuai keyakinan masing-masing. Terima kasih. Apa ada tanggapan dari kelompok 3? Ya, baik, terima kasih. Kami sudah puas dengan jawaban dari kelompok 1. Baiklah, kami akan bertanya. Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenal beriman kepada kitab-kitab Allah. Terima kasih. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah. Contoh di lingkungan sekolah seperti sholat zuhur berjamaah di musola. Terima kasih. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 1. Uraikan contoh ciri-ciri orang beriman kepada kitab-kitab Allah di lingkungan sehari-hari seperti di sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Contoh ciri beriman kepada kitab-kitab Allah di lingkungan sekolah. Seperti jika kami sudah waktu pulang, kami mengambil kertas seperti tiket untuk keluar dari kelas. Di dalam kertas itu terdapat hafalan surat pendek atau niat sholat yang belum kami ketahui. Terima kasih. Apakah masih ada tanggapan? Baiklah, terima kasih atas jawabannya dari kelompok 1. Kami sangat puas. Berikan aplaus. Oke, demikian pemaparan dari kelompok 1. Sangat bagus. Berikan aplaus. Oke. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Si Dion, Ibu. Oke, baiklah, sekarang kita masuk pada kelompok terakhir, kelompok 3. Silakan memaparkan hasil diskusi. Silakan. Terima kasih. Kami dari kelompok 3 dengan materi contoh perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh implementasi atau mengimplementasikan perilaku iman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa contoh yang dimaksud. 1. Meyakini bahwa kitab-kitab suci sebelum Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi akhirnya tidak murni lagi sebab dicampur adukan dengan ide-ide manusia di zamannya. Yang kedua, Al-Quran sudah dijaga kemurniannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup dan tidak dikali berpedoman kepada selain Al-Quran. Berusaha untuk membaca Al-Quran dalam segala kesempatan di kala suka maupun duka, kemudian belajar memahami arti dan isinya. Berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari, baik di waktu sempit maupun di waktu lapang. Terima kasih. Jika ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 2, dipersilakan. Kelompok 1 dan 2, jika ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Ayo. Baik, terima kasih. Saya dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab
Izinkan saya menjawab. Jawabannya meyakini bahwa kitab-kitab itu adalah benar-benar wahyu Allah, bukan buatan para rasul. Terima kasih. Apakah masih ada tanggapan dari kelompok 1? Oke. Masih ada tanggapan? Silakan. Ini yang sudah menyatu. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Jawabannya sudah pas dan kami merasa puas. Terima kasih. Masih ada lagi? Kelompok 2? Ada. Oke, silakan kelompok 2. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Oke, mohon perhatian yang lain ya. Tidak ada yang sibuk pada cari kesibukan sendiri. Berikan contoh beriman di lingkungan sekolah. Oke. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Selalu melakukan hal baik di sekolah, menaati guru, dan sopan terhadap guru dapat dipercaya oleh teman. Terima kasih. Apakah tanggapan dari kelompok 2? Masih ada, silakan. Masih ada tanggapan? Terima kasih atas jawabannya, akan sangat puas. Oke. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke. Dengan berakhirnya pemaparan dari kelompok 3, maka berakhirlah kegiatan diskusi pada pembelajaran hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Oke, silakan kelompok 3. Oke, dengan berakhirnya pemaparan dari kelompok 3, sekarang kita akan masuk pada kesimpulan materi yang kita belajarkan pada hari ini. Ada yang ingin memberikan kesimpulan? Ada Ibu. Oke. Silakan. Baik, terima kasih. Kesimpulan dari materi tersebut adalah iman kepada kitab-kitab Allah merupakan salah satu bagian dari rukun iman yang ketiga. Iman kepada kitab-kitab Allah bagi umat Islam hukumnya adalah wajib. Terima kasih. Masih ada lagi? Tidak ada. Sudah tidak ada, Ibu. Masih ada lagi? Tidak ada, Ibu. Baiklah, Ibu akan menambahkan kesimpulan dari teman kalian. Jadi makna beriman kepada kitab-kitab Allah, kita percaya dengan sepenuh hati, ya. Kita percaya dengan sepenuh hati bahwa yang ada dalam kitab-kitab Al-Quran, ada Injil, ada Taurat, ada Zabur, semua itu adalah perkataan Allah. Jadi yang kita amalkan di sini hanya Al-Quran. Kita amalkan dengan sepenuh hati, kita ikrarkan dengan lisan, kita amalkan dengan perilaku. Jadi untuk ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah itu orang yang selalu belajar mengkaji isi-isi yang ada dalam Al-Quran. Contohnya, kita sudah mengetahui apa yang dilarangnya, apa yang diperintahkannya, sudah ada semua itu dalam kitab-kitab Allah. Kalau yang kitab kita adalah kitab Al-Quran. Jadi kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran. Terima kasih. Demikian pembelajaran hari ini. Ada LKPD yang Ibu akan bagikan. Nanti Ibu akan kumpul untuk pertemuan selanjutnya. Ya. Jadi sebelum kita tutup, Ibu akan bagi post test. Siap? Siap. Di sini ada soal dijawab dalam waktu 5 menit. Nanti Ibu akan share linknya. Nanti Ibu akan share link ini di
5 menit dari sekarang. Silakan. Sudah, Bu. Sudah? Oke. Nanti jangan lupa LKPD, Ibu akan kumpul di pertemuan selanjutnya ya. Baiklah, dengan berakhirnya kalian mengisi post-test ini, maka berakhir pula pembelajaran hari ini. Nanti untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang untuk materi selanjutnya, mohon perhatian. Untuk materi selanjutnya, yang minggu depan kita akan belajar materi tentang menguraikan perilaku peduli kepada orang lain dengan saling menasehati sebagai cermin beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang materi kedua, menguraikan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Terus ada materi selanjutnya, menguraikan makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan membaca doa. Silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Dengan berakhirnya doa, maka berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita sama-sama tutup dengan mengucapkan hamdalah. Semoga kita ketemu minggu depan dalam keadaan sehat. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.